Hai, Assalamualaikum ya Indonesia Raya. Masih bersama dengan Abi Angga di channel kesayangan kita semua. Sebuah channel yang akan mengupas secara tuntas, akurat, dan terpercaya seputar matematika. Jangan lupa untuk subscribe dan di like video-videonya ya. Terus aktifkan juga tanda lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Matlisius. Terima kasih, selamat menyaksikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Abi Angga di channel kita. Kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat, yaitu materi di kelas 9 SMP. Persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi kalau persamaan dia ada sama dengan nolnya, dengan a, b, c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kenapa a nya tidak sama dengan 0? Karena kalau a nya 0 itu jadi persamaan linier satu variabel. Oke, x disebut dengan variabel, a disebut dengan koefisien dari x kuadrat, b disebut dengan koefisien dari x, dan c disebut dengan konstanta. Oke, misal di sini kita punya persamaan kuadrat x kuadrat dikurangin 3x dikurang 18 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mencari nilai a, b, dan c nya ya. Oke, lihat a sama dengan 1. Nah, jadi kalau kalian ketemu persamaan kuadrat dia hanya x kuadrat, itu tidak tertulis, tapi artinya di situ koefisien x kuadratnya ialah sama dengan 1. Kemudian b itu sama dengan negatif 3 dan c nya negatif 18. Oke, jangan sampai salah ketika kalian menentukan nilai a, b, dan c nya ya. Oke, selanjutnya kita ke akar-akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang menyebabkan ruas kiri persamaan tersebut bernilai 0. Jadi ketika kalian dapat nilai x, disubstitusi ke persamaan kuadratnya tersebut menghasilkan sama dengan 0. Oke, dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Oke ya. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Oke. Kemudian kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama kita menggunakan metode pemfaktoran. Oke, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang 3x dikurang 18 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akarnya. Dari sini kita lihat koefisien x kuadratnya 1. Ini seperti yang tadi dicontoh. Koefisien x nya dia negatif 3 dan konstantanya dia negatif 18. Jadi kalau kita mau pakai metode pemfaktoran, ingat di kelas 8 itu kalian sudah belajar cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Oke, nah pertama lihat, ini kan dia x kuadrat, maka ini dia x dan x. Kemudian cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 18, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Coba dipikirkan, hasil kalinya negatif 18 dan kalau dijumlahkan negatif 3. Oke, berapa? Oke, betul sekali. Jadi kita punya negatif 6 dan positif 3. Nah, ini kalau kalian kalikan, kalian jabarkan jadi seperti di atas. X kali x kuadrat, x kali plus 3 plus 3x, negatif 6 kali x jadi negatif 6x. Tadi 3x kurang 6x min 3x, terus min 6 kali 3 hasilnya negatif 18. Dari sini kita pecah, kita buat x min 6 sama dengan 0, atau x ditambah 3 sama dengan 0, gitu ya. Kalau untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Jadi kalian di sini harus mahir memfaktorkan. Dan ingat tadi kalau memfaktorkan itu cari ini hasil kalinya, kemudian yang di sini jumlah dua bilangan tersebut. Oke ya, x min 6 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Ini kalian pindahkan aja. Min 6 kita pindah ke kanan jadi x sama dengan 6. Kemudian yang di sini atau x sama dengan positif 3 kita pindah ke kiri jadi negatif 3. Dah, jadi nilai x yang memenuhi yaitu negatif 3,6. Itu ya. Dia punya dua nilai x, negatif 3 atau 6.
Ya, ini kalau kalian substitusi ke persamaan kuadrat tersebut pasti hasilnya sama dengan 0. Oke, silahkan dicek ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan persamaan akar-akar kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, menggunakan rumus ABC. Oke, di sini kita punya rumus X1 atau X2 negatif B di plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kita akan coba cari akar-akar ini, X kuadrat kurang 3X kurang 18 sama dengan 0 pakai rumus ABC ya. Nah, dari sini kalian harus pertentukan dulu. Kalian punya A atau koefisien X kuadrat sama dengan 1, ingat. Kemudian dia B, itu koefisien dari X nya itu dia negatif 3, kemudian konstantanya ialah negatif 18. Oke, kita substitusi ke rumus tersebut. X1 itu dibacanya X1 or X2 ya, atau X2 sama dengan min B. Lihat, B-nya di sini dia negatif 3. Di rumusnya ada min B. Jadi min ketemu min hasilnya positif ya. Positif 3 plus minus akar dari B kuadrat. Negatif 3 kita kuadratkan jadinya 9 dikurang 4 kali A kali C. Coba. 4 dikali dengan A-nya 1 dikali C-nya min 18. Oke, kemudian ini ada per 2A. A-nya tadi 1, berarti ini per 2. Oke, selanjutnya dijabarkan aja 3 plus minus akar dari 9. Oke, kita kalikan. Minus 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 18, negatif kali negatif positif. 18 kali 4 72 per 2 ya. Oke, kemudian dilanjutkan aja. Jadi 3 plus minus, oke, plus minus akar 9 tambah 72. 9 tambah 72 berapa? 81. Akar 81 ter 81 itu 9 ya, per 2. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, fungsi plus minusnya adalah untuk di sini. Untuk X1 kalian bisa ambil yang positif, jadi 3 ditambah dengan 9 itu kalian bagi 2, 3 tambah 9 12, 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian untuk yang X yang kedua kalian ambil yang negatif, jadi 3 kurang sama 9 kalian bagi sama 2, 3 kurang 9 negatif 6 dibagi 2 jadi negatif 3. Sudah. Jadi dengan menggunakan rumus ABC kalian dapat nilai X nya yaitu minus 3,6. Nggak susah, cuman kalian jangan sampai salah ketika kalian menentukan nilai A, B, dan C nya ya. Oke, dapat dipahami? Bagus. Nah, setelah itu kita akan menyusun persamaan kuadrat. Nah, misalkan diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q. Bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara X min P, X min Q sama dengan 0. Dah, kemudian dijabarkan aja. Oke, biar gak panjang lebar, kita langsung ke contoh aja. Di sini kita punya, diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P sama dengan 5 dan Q sama dengan minus 3. Tentukan persamaan kuadrat tersebut. Lihat, kalau kalian lihat rumus ini, itu tinggal kalian tulis X min P dikurangin X min Q sama dengan 0. X min P kurang X min Q sama dengan 0. Nah, dah, kita tulis rumusnya dulu aja. Sini berarti tadi persamaan kuadratnya X min P dikali sama X min Q dia sama dengan 0. Ya, nanti kalau ketemu soal jangan bingung ketika diganti dengan akar-akarnya X1, X2 atau alfa beta, jangan bingung. Konsepnya sama saja. X dikurangin akar yang pertama dikali dengan X dikurangin dengan akar yang kedua. Oke, lihat kita punya P-nya 5 dan Q-nya min 3. Oke, yuk kita substitusi ke sini. X dikurang dengan P. P-nya tadi 5, berarti X kurang 5 dikali dengan X dikurang Q. X dikurang Q. Q-nya dia negatif 3. Min ketemu min, jadinya positif 3 ya. X ditambah 3. Nah, ini sama dengan 0. Dah, tinggal kita jabarkan atau expand. Yuk, X dikali X jadinya X kuadrat. Oke ya, X kuadrat. Kemudian X dikali sebelah sini kalikan 3 jadinya plus 3X.
kemudian negatif 5 dikali X itu hasilnya negatif 5X. Hati-hati, di sini kadang masih ada yang sulit mengalihkan seperti ini. 5 kali 3 min 5 kali plus 3 min 15. Terus jangan lupa disama denganin dengan 0. Oke, yang ini yang variabelnya X bisa diselesaikan. Ini X kuadrat, positif 3X dikurangi 5X min 2X, dia jadi kurang 15 sama dengan 0. Dah, ini jadi persamaan kuadrat yang dicari. Oke, jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya P sama dengan 5 dan Q sama dengan minus 3, yaitu X kuadrat kurang 2X kurang 15 sama dengan 0. Oke, gampang bukan? Semoga bermanfaat ya. Oke, sekarang kita ke banyak akar persamaan kuadrat. Banyak akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A nya tidak sama dengan 0, bisa mempunyai dua akar, satu akar atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Diskriminan, bukan diskriminasi ya, diskriminan, yaitu dilambangkan dengan huruf D besar atau D kapital. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC sama dengan, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Oke, jadi jika yang pertama, persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda ataupun berlainan jika D-nya lebih dari 0, diskriminannya lebih dari 0. Kemudian yang B, persamaan kuadrat mempunyai satu akar real, satu akar real, atau di sini juga biasa disebut dengan dua akar kembar, itu jika diskriminannya sama dengan 0. Yang terakhir, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real, tidak memiliki atau tidak mempunyai akar real jika diskriminannya kurang dari 0. Tolong dipahami. D lebih dari 0 itu punya dua akar real yang berbeda. D sama dengan 0 akar kembar atau akar real, satu akar real. Kalau dia D kurang dari 0, tidak mempunyai akar real. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui suatu persamaan kuadrat M kurang 1X kuadrat tambah 2MX tambah M tambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar kembar. Tentukan nilai M yang memenuhi dua akar real kembar. Dua akar real kembar. Tadi kalau kalian ingat itu diskriminannya atau D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0. Nah, D-nya itu ingat, dia rumusnya B kuadrat. Coba B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0 ya, ingat. Terus rumus diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Nah, dari sini hati-hati nih. Nah, ingat, A itu koefisien si X kuadrat. Lihat, koefisien X kuadratnya itu M kurang 1. Nah, kemudian B itu koefisien si X nya berapa nih? Lihat, 2M. Kemudian yang konstan itu yang nggak diikutin variabel, yang ujung ini berarti dia M tambah 2. Nah sekarang substitusi ke sini. B kuadrat kurang 4AC, B kuadrat kurang 4AC. Tadi B nya kita punya 2M ya, tulis dulu 2M kuadrat dikurang 4 dikali A nya M kurang 1. Ingat tuh, ini M kurang 1 dikali sama C nya M tambah 2. Jangan lupa dikasih sama dengan 0. Kita jabarkan 2M kuadrat. Jawabannya bukan 2M kuadrat ya, tapi 2 nya kita pangkatkan 2 jadi dia 4. Kemudian M nya kita kuadratkan jadi M kuadrat. Dikurangkan 4. Nah, ini kita kalikan yang bentuk aljabar dulu aja nih yuk. M kali M kuadrat. Kita akan coba langsung. M dikali 2M itu dia 2M. Tulis aja deh, biar takutnya pada bingung. Tambah dengan 2M. Sekarang yang min 1 dikali sama M kurang M. Kemudian min 1 kali 2 dia min 2. Jangan lupa di sini kasih sama dengan 0. Kita jabarkan lagi. 4M kuadrat. Min 4 kali M kuadrat itu min 4M kuadrat. Nah, kemudian ini kalau kita selesaikan 2M kurangin M hasilnya M ya. Hasilnya M di sini
Kemudian min 4 dikali sama si M jadinya min 4M. Terus min 4 kita kalikan yang ujung di sini, min 4 kali minus 2 hasilnya positif berapa? Minus 4 kali minus 2 positif 8 sama dengan 0. 8 ya. Oke, nah 4M kuadrat kurang 4M kuadrat ini dia habis, berarti tinggal sisa min 4M. Oke, kita pindah aja si 8 ini, positif 8 kita pindah jadi minus 8. Oke, min 4M sama dengan min 4M sama dengan min 8, berarti M nya dibagi aja, minus 8 dibagi sama minus 4 jadinya 2. Oke, jadi nilai M yang memenuhi pada persamaan kuadrat tersebut ialah M sama dengan 2. M nya sama dengan 2 inilah yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real kembar atau dua akar yang sama. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Share ke kawan-kawan kalian jika video ini bermanfaat. Don't forget to like and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam semangat sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.